Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami yang beranggotakan 3 orang. Saya mewakili teman-teman saya untuk sesi pertama ini akan memperkenalkan diri. Nama saya Bagasra Sulistyo dan dua teman saya lainnya adalah Ferian Ariski dan Subhan Bariton. Kami dari anak TEM Elektromedik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi vokasi. Di sini saya akan membahas tentang pemrograman. Nah, di sini kita akan mencoba pemrograman dengan contoh soal. Kita akan berandai-andai kita sedang melakukan untuk pembuatan kasir. Jadi kita di sini akan mengandai kita membeli suatu barang yang diberi pajak total untuk pembayarannya. Di sini saya menggunakan Kitty Creator untuk sebagai pemrograman untuk basic yang kita gunakan di sini. Setelah kalian install, nanti kita akan buka Kitty Creator ini dengan tampilan seperti ini. Coba kita buka dulu. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Untuk memulai project, kita klik New Project, lalu kita pilih Kitty Console Application seperti ini, lalu di choose, lalu kita di sini beri nama sesuai dengan keinginan kita, tapi tidak boleh menggunakan spasi. Kita beri nama tugas pertama seperti ini, lalu kita next, lalu kita next lagi. Setelah itu next, finish. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Di sini ada tulisan include for application in main ini agree char seperti itu. Dan di sini sebelumnya saya akan menjelaskan di dalam Kitty itu terdapat suatu fungsi yang dimana fungsi tersebut adalah dan di dalam fungsi itu terdapat tipe, yang mana tipe itu adalah, kita akan coba mengetik yang dimana kita tadi menggunakan integer, berarti kita di sini klik in, lalu kan kata tadi kita akan melakukan pembayaran, maka kita ketik pembayaran. Nah, setelah pembayaran ini kita akan memasukkan inputan, yang dimana inputan itu tersebut adalah di dalam kurung. Nah, di sini inputan itu apa sih? Inputan ada value. Nah, setelah ini kita akan memanggil inputan yang disebut adalah base price value. Kenapa kita ingin menuliskan itu? Karena di sini setelah kita mengetik fungsi integer pembayaran, kita akan memanggil pass base value, yaitu adalah sebagai inputan yang dimana yang tadi kita sebutkan di sini. Kita akan melakukan pembayaran makanan di restoran dari beberapa chicken wings, nasi, Pepsi, es teh, dan air mineral. Nah, di sini kita akan mengetikkan di dalam kurung integer. Yang pertama coba kita masukkan chicken wings. Kita gunakan spasi, lalu kita beri koma untuk mengganti yang lain. Lalu kita ketik integer lagi, kita ganti selanjutnya adalah nasi. Kita beri koma dan spasi lagi, kita panggil lagi integer Pepsi, dan lalu beri koma, lalu kita memanggil
memanggil es teh, lalu kita memanggil air mineral. Nah, ini setelah kita ketik tadi, ini adalah satu kesatuan dari fungsi. Nah, setelah kita melakukan ini, kita akan memberikan coding atau kode pemrograman. Jangan lupa kita enter, lalu kita menggunakan kurung Kurawal yang dimana fungsinya dia adalah sebagai coding. Di sini kita buka kurung Kurawal, buka, lalu kita enter lagi. Secara otomatis dia akan bergeser dan ada kurung Kurawal di bawahnya. Nah, di sini sebelum kita masukkan coding, kita coba tentukan berapa sih yang akan kita pesan, kayak chicken wings, nasi, Pepsi, es teh, dan air mineral. Berapa sih jumlah yang akan kita pesan? Coba kita andaikan kita pesan chicken wings-nya 20, lalu nasinya juga 20, Pepsi-nya coba kita pesan 15 Pepsi, es tehnya kita 4, dan air mineralnya kita andaikan 1. Nah, gimana sih cara masukin coding untuk agar program itu jalan dan baik? Karena tadi kita menggunakan integer, maka di coding ini kita juga menggunakan integer. Kita akan pesan, kita coba tulis pesan. Nanti kalian bisa mengganti ini dengan sesuka kalian, mau di pemesanan atau apa. Dan di sini saya akan menggunakan pesan rice box. Kita beri spasi, lalu kita sama dengan, maksudnya sama dengan adalah berapa jumlah yang akan kita pesan. Di sini kita ketik lagi rice box. Nah, karena di sini kita menggunakan sistem matematis, maka perkalian di sini atau tanda kali kita menggunakan bintang. Seperti di dalam Excel, dalam Microsoft Word, Excel. Nah, di sini kita masukkan berapa sih yang kita pesan tadi? Kita tadi pesan 20 kali 20. Jangan lupa di step akhir setelah kita memasukkan jumlahnya ini, kita berikan titik koma karena dia akan berpengaruh kepada program tersebut. Lalu kita lakukan selanjutnya, kita pesanan selanjutnya sama, kita ketikin juga, kita gunakan kata yang sama, chicken wings, sama dengan chicken wings. Dia akan keluar otomatis jika kita pernah menggunakan atau kita pernah mengetik apa yang kita ketik tadi sama. Dia akan satu memprediksi otomatis. Lalu kita jangan lupa berikan ini. Tadi kita jumlahkan, kita tentukan 20. Oh ya, untuk memasukkan input ini. Nah, di sini untuk penempatannya kita tidak harus urut sama seperti dalam fungsi di atas ini. Kita bisa membolak-baliknya di codingnya. Dan ingat, kenapa di sini saya tidak beri spasi? Karena jika diberi spasi, dia akan keluar menjadi garis merah seperti ini contohnya. Nah, di sini kan jika terjadi seperti ini, maka program yang akan kita jalankan tidak akan berfungsi dan disitu akan terjadi error. Lalu kita lanjutkan. Kita ketik lagi pesan. Kita masukkan jumlahnya 15. Selanjutnya
Oh. Kita kali dan jumlah 1 dan dengan titik koma. Setelah itu kita masukkan integer lagi sebagai jumlah yang masuk adalah total dari akumulasi itemsnya yang tadi kita di sini 20, lalu 15, 4, dan 1. Bagaimana cara penulisannya? Kita sama menggunakan integer. Kita di sini bisa menuliskan pembayaran atau apa ataupun jumlah. Nah, di sini akan menggunakan kita akan jumlah karena kita akan menjumlah seberapa sih yang akan dipesan. Ini dan sama kita berikan sama dengan. Setelah itu kita ketik yang seperti tadi di atas pesan, karena tadi kan kita pesan beberapa. Kita coba urutkan dari atas, kita pakai slash box, lalu di situ karena ini adalah akumulasi berarti kan ada penambahan. Secara sistematisnya ada penambahan, kita beri tanda tambah atau plus, lalu diteruskan dengan terusannya pesan chicken wings. Ini di bawah sudah ada, bisa kita gunakan, lalu tambah lagi pesan Pepsi, lalu pesan es teh. Setelah itu yang terakhir adalah pesan air mineral. Nah, jangan lupa kita akan berikan titik koma di belakang pengetikan seperti ini, karena dia akan menjadi otaknya agar dia tetap bekerja. Jika tidak ada titik koma, dia akan terjadi erroring yang nanti hasilnya tidak akan keluar. Setelah itu tadi kan kita bahas di awal, kita akan memberikan pajak PPN 10% di akhir akumulasi penjumlahan setelah pembayaran kotor dari makan di restoran tadi. Nah, di sini sama kita akan melakukan memberikan in. Kita di sini kita permudah, saya akan menggunakan pajak sama dengan. Lalu di sini secara sistematis kan pajak itu adalah jumlah pembayaran total kotor yang belum pembayaran total kita harus membayar dikali dengan jumlah pajaknya itu. Kan di sini kita akan menggunakan 10%. 10% di dalam sistematis matematis adalah 0,1. Yang mana maka di sini kita akan menggunakan jumlah yang tadi di atas ini, yang kita gunakan di atas jumlah dikali, kita menggunakan sistem matematis, kita menggunakan 0,1, tapi di dalam programming kita koma itu diganti dengan titik agar programming berjalan. Dan lalu jangan lupa kita berikan titik koma 2 agar tidak terjadi erroring. Nah, di sini setelah seperti ini kita akan ingin melihat gimana sih hasilnya, berapa totalnya harus kita bayar setelah diakumulasi dengan jumlah pesanan, harga dan pajaknya. Maka di sini kita harus memberikan berapa totalnya, dan di sini saya akan mempermudah. Kita menggunakan in lagi sama masih in saja. Di sini saya akan mengetikkan jumlah total. Di sini kita harus memasukkan sistem matematisnya, yang mana jumlah kita gunakan ditambah pajak yang tadi di atas kita sudah lakukan coding atau pengaturan. Setelah itu jangan lupa kita berikan titik koma.
Setelah itu, jika dalam pemrograman, gimana sih biar program itu berjalan? Agar berjalan, kita juga wajib menggunakan return, di mana dia adalah sebagai titik kunci, sebagai untuk menjalankan programming tersebut. Setelah titik koma, kita ketik return. Ya, seperti itu diambil otomatis. Setelah itu, jumlah total. Sini jumlah total, jangan spasi juga, dan jangan lupa memberikan titik koma. Nah, setelah itu kan di sini tadi kita baru cuma memberikan berapa jumlahnya, jumlah item yang kita pesan per item. Nah, di sini kita akan memasukkan harganya. Berapa sih harga per itemnya? Kita akan masukkan di bawah tulisan di core application. Agar rapi, kita berikan sama seperti atasnya. Di sini karena integer kita menggunakan integer lagi. Di sini harga total lah, kita masukkan harga total. Lalu sama dengan. Nah, karena di sini kita akan melakukan seperti tadi disebutkan adalah fungsi, berarti kita di sini akan memasukkan fungsi yang di atas ini tadi. Fungsi ini dimasukkan ke dalam sini. Karena jika kita tidak memasukkan ini, kita tidak akan tahu mana sih yang diberi harga. Nah, setelah itu kita akan di sini menggunakan kurung, tapi sebelum kurung kita akan ketik pembayaran tadi. Nah, dia akan keluar seperti ini, otomatis masuk kurung. Maka di sini kita akan memasukkan harga. Coba kita masukkan harga chicken wings-nya 20.000. Jangan kebanyakan nolnya karena nanti hasilnya akan berbeda. Nah, di sini kita bisa menggunakan koma karena di sini akan memasukkan harga. Setelah itu kita kasih harga nasi. Nasi itu kita berikanlah harga 10.000 lah, jangan kayak orang kaya. Kita berikan 10.000. Lalu Pepsi, di sini dia akan keluar tulisan otomatis kelanjutan mana aja yang akan kita beli, harga ataupun kita sesuaikan apa penggunaan kita. Di sini Pepsi coba kita kasih harga 5.000. Setelah itu es teh kita kasih ya harga restoran lah 3.000. Nah, setelah itu air mineral nih, karena kita udah belanja banyak, kita diberi bonus lah, air mineralnya kita dianggap 0. Jadi kita dapatkan gratisan. Nah, setelah itu jangan lupa di luar kurung kita beri titik koma agar program ini berjalan dengan baik, dan kita beri spasi enter agar terlihat rapi. Oke, setelah itu setelah kita selesai menuliskan ini semua, kita akan mengecek programming kita ini ada yang salah atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada beberapa icon-icon. Nah, di mana untuk kita mengeceknya, kita adalah build project. Kita klik, lalu kita save all. Nah, di sini dia akan meloading, mengkoreksi program yang telah kita buat, adakah kesalahan atau tidak. Masih loading terus. Nah, di sini keluar beberapa kesalahan, yang dimana yang pertama adalah di rice box dan di nasi dan di harga total. Coba kita perbaiki, kita bersihkan dulu. Nah, ternyata saya sudah menemukan kesalahan di mana. Yang tadi di dalam fungsi saya memberikan nama nasi, nama di sini saya memberikan rice box. Maka kita akan ganti rice box, kita ganti pesan nasi. Nah, setelah itu tadi juga masih ada kesalahan. Nah, di sini kita juga harus ganti dengan nasi. Oke. Coba kita cek lagi dengan build project. Kita klik, kita save. Nah,
Jika aplikasi atau programming ini berjalan dengan baik, dia hanya akan keluar satu seperti ini, usage variable harga total. Nah, untuk gimana sih kita akan menampilkannya seperti yang saya sampaikan, akumulasi kalkulator di dalam pembayaran. Kita langsung aja kita langsung apply, start dubbing. Nah, di sini dia akan memproses. Nah, nanti akan keluar seperti ini programnya. Nah, sudah berjalan, kita minimize. Nah, di sini jika mudah kita bisa langsung ketik F5 dan F5 lagi. Dia akan memberikan fungsi. Ini sebenarnya di F5 yang F5 itu buat ngeplay. Oh, play, bukan yang start the break. Bukan. Enggak keluar ya. Oke, kita salah. Dan nanti dipotong sama semua. Nah, setelah kita cek tadi, kita akan menjalankan program di sini. Dan di sini kita memberikan dia tanda merah ini agar yang kita klik ini adalah program yang akan berjalan. Di sini kita klik semua kecuali di jumlah total. Return total kita klik, harga total kita klik, dan return di bawah kita klik ke program berjalan. Setelah itu kita bisa langsung menggunakan F5. Dia akan memproses, lalu akan keluar seperti ini sistemnya, proses to, bisa kita minimize. Setelah itu kita tekan lagi tombol F5, dia akan keluar seperti ini. Setelah itu kita F5 lagi. Nah, di sini akan keluar angka-angka yang masih tidak berurutan, yang nanti jika program ini berhasil, dia akan mengeluarkan angka-angka yang semestinya. Di sini kita sebenarnya sudah beberapa sudah keluar di sini. Ini ada harga-harga awalnya beberapa. Setelah itu kita pakai F5 lagi, dia akan berubah. Mulai angka-angka ini akan menjadi keluar, kita F5 lagi, pelan. Dia akan mulai keluar. F5 lagi. Nah, di sini harganya mulai keluar, dia berapa jumlahnya. Yang merah ini yang berganti. Lalu ini harga ST keluar sudah. Lalu air mineral 0 karena kita tidak diberi gratisan oleh sang pemilik restoran. Nah, di sini akan keluar nasinya berapa. Lalu sini mulai keluar jumlah total dan pajaknya kita di sini sudah keluar. Dan lalu harga total seperti tadi itu. Kita bisa coba kembali. Oke, setelah berarti jika seperti ini maka program telah berjalan dengan baik. Jika ingin mengerjakan lagi kita bisa mengulang dari awal. Kita klik F5, kita pencet F5. Dia akan memproses. Setelah itu dia keluar sama seperti tadi. Turun. Kita pencet lagi F5, masih memproses. Nah, ini masih akan keluar acak seperti ini. Ini ada keluar angka dan di sini ada sudah mulai keluar apa-apa yang tadi kita pesan. Lalu ini keluar sudah, harganya berapa? Mengatakan keluar, nanti kita lanjutkan. Ini berapa? Di sini sudah mulai keluar. Di sini juga. Nah, di sini juga mulai jumlah. Ini ada jumlah kotor dan dari pembayaran kita. Nah, di sini ada jumlah total dan juga sudah pajak. Jadi jumlah yang tadi kita pesan akan bertambah dengan hasil pajak dan dia akan jadi seperti ini. Dan untuk mengeceknya kita bisa menggunakan cara manual. Nanti kalian juga bisa coba sendiri menggunakan kalkulator di rumah. Benar gak sih program ini kita berjalan dengan baik atau tidak seperti ini?
Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Subhan Bariton akan menjelaskan tentang perpangkatan. Ya, sekarang kita mulai saja ke Qt Creator-nya. Qt Creator, kita new project, lalu Qt Console Application. Next, nah di sini saya akan kasih nama pangkat. Oke. Nah, kita masuk ke halaman utama dari Qt Creator-nya. Di sini saya akan membuat pangkat yang dimana pangkat itu adalah perkalian dari angka tersebut. Contohnya ini 1 pangkat 1 sama dengan 1. Nah, 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 kali 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1. Lalu 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi dia 2 ini akan dikalikan dengan bilangan tersebut sebanyak 4 kali pengulangan. Oke, kita langsung saja ke Qt Creator-nya, dan di sini kita akan membuat fungsi. Dan dia menggunakan tipe integer karena hasilnya akan bilangan bulat. Integer, lalu pangkat, pas by value-nya integer x dan integer y. Karena di sini kami akan membuat x pangkat y. Nah, ini adalah fungsi yang dimana telah teman saya menjelaskan apa itu fungsi dan bagaimana apa pengertiannya. Oke, sekarang kita masuk ke kurung kurawal. Enter lagi. Di sini baru kita masuk ke coding atau kode programnya. Lalu integer, tipenya integer lagi, i, hasil. Hasil sama dengan 1. Nah, karena di sini dia terjadi pengulangan contohnya ini 2 pangkat 2, berarti dia 2 ini terjadi pengulangan sebanyak 4 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah rumus pengulangan tersebut atau looping. Jadi kami menggunakan for lalu masukin rumusnya. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan apa-apa aja itu for-nya. For itu ada inisialisasi, lalu syarat, lalu penambahan burung, lalu di sini pernyataan. Yang dimana inisialisasi itu adalah pernyataan untuk menyatakan keadaan awal. Jadi keadaan awal i tersebut kita kan menggunakan tersebut i adalah sama dengan 1 karena kita awalnya menggunakan awalan 1. Oke. Lalu kita masuk ke syarat. Syarat di sini artinya ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluaran dari perulangan. Jadi
maksudnya dari pengertian tersebut adalah I tersebut, I akan di rumus I ini akan berhenti untuk pengulangnya sampai batas yang kita tentukan. Misalnya kita di sini 10, maka I tersebut akan berhenti apabila telah sampai angka 10. Tapi kita di sini tidak menggunakan 10, kita menggunakan Y karena X pangkat Y. X pangkat Y kan kita contohkan 2 dipangkat 4, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 4. Nah, kali 2 tersebut kan berarti X, lalu pangkat Y. Nah, Y nya gini kan kita misalkan 4, berarti I ini akan mengulang sebanyak 4 kali karena maksimal adalah Y. Apabila dia udah 4, maka dia akan berhenti pengulangannya. Oke, kita masuk ke penambahan. Penambahan adalah dimana pengaturan perubahan nilai variabel kontrol. Jadi maksudnya nilai variabel kontrol adalah ini adalah I++. Jadi setiap habis pengulangan, misalnya di sini kan 2 dikali 2 pangkat 4, pasti awalannya adalah 2 pangkat 1, lalu 2 pangkat 2, lalu 2 pangkat 3, sampai 2 pangkat 4. Nah, dia kan di sini apa yang berubah? Di sini yang berubah adalah pangkatnya atau Y-nya. Nah, ini dari 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga maksud dari I++ ini. Jadi dia akan ditambah selama habis pengulangan tersebut. Makanya dinamakan dengan perubahan nilai variabel. Lalu kita masuk ke pernyataan. Pernyataan ini adalah seperti yang rumus kita masukin. Nah, kita coba masukin pernyataannya hasil sama dengan hasil kali X. Nah, ini adalah pernyataannya. Oke, selanjutnya kita buat return hasil. Nah, lalu kita akan mengisi inputan X dan Y. Kita tulis di sini pangkat tutup kurung. Nah, dia akan muncul di atasnya itu integer pangkat integer X, integer Y. Jadi tadi kan kita di contohnya di notepad ini 2 pangkat 4. Coba kita masukin X nya 2, lalu Y nya 4. Nah, lalu kita agar dia hasilnya keluar di display, maka yang pertama kita lakukan adalah memanggil include key debug. Oke. Lalu di sini kasih integer lagi, result sama dengan pangkat. Oke. Lalu kita masukin key debugnya, debug tutup kurung, lalu result. Nah, kita tulis di sini kata-katanya hasil dari X pangkat Y adalah, nah ini ntar nanti jawabannya result tersebut. Ya, kita coba dulu.
di play keluar atau tidak hasilnya. Sedang loading, kita tunggu saja loadingnya. Nah, ini adalah hasilnya. Displaynya hasil dari X pangkat Y adalah 16 ya kan, karena kan kita lihat notepadnya 2 dikali 2 kali 2 kali 2 diulang sebanyak 4 kali. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, kita coba lagi pengulangannya. 3 pangkat 3. Berarti di sini sama dengan 3 kali 3 kali 3. Nah, kita coba di sini 3 kali 3. Lalu kita apply lagi. Nah, ini keluar outputnya. Jadi hasil dari 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, inilah yang dimaksud dengan rumus pengulangan di titik kreator dengan menggunakan tipe for. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 1 yang pada saat ini akan diwakilkan oleh saya, Ferian Ariski. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih membuat pemrograman tentang bilangan faktorial. Baiklah, kita langsung ke aplikasinya yang pada saat ini menggunakan aplikasi Titik Kreator kembali. Kita buka aplikasinya. Oke, buka new project. Seperti biasanya kita pilih titik konsol, terus kan kita akan di sini nih untuk tempat pendulunya kita pilih mudah saja biar mudah diingat, itu fungsi tutorial saja kita pilih. Untuk penulisan judulnya itu untuk dokumennya jangan untuk tidak menggunakan spasi. Oke. Kita akan menggunakan tipe, pada saat ini akan menggunakan tipe integer. Kenapa tipe integer? Sebelumnya dijelaskan sebelumnya bahwa integer adalah tipe yang digunakan untuk melakukan pemrograman menggunakan bilangan yang real atau bilangan yang nyata. Baik, kita akan mencoba ya. Pertama, untuk biasanya kita copy paste untuk mempercepat kinerja kita. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya itu tentang bilangan faktorial. Kita akan mengingat kembali ya. Untuk bilangan faktorial itu kan terdapat biasanya identik dengan tanda seru. Jadi misalnya 1 faktorial itu sama dengan 1. Berarti untuk 2 faktorial itu sama dengan 1 dikali 2. 1 dikali 2. Jadi 2 faktorial itu adalah 2, dan untuk 3 faktorial itu berarti kan 1 dikali 2 dikali 3. Dilihat secara matematikis bahwa setiap faktorial itu adalah urutan bilangan itu sendiri. Jadi contohnya 3 faktorial berarti pengulangan dari angka 1 dari bilangan real tadi, sebagaimana faktorial itu. Jadi 3 faktorial itu adalah 1 dikali 2 dikali 3, maka hasilnya 6. Maka kita ingat matematis berikut ini untuk membuat agar kita paham sih apa yang akan kita buat tentang faktorial. Jadi pada kesempatan ini kita kan menggunakan integer. Integer di sini adalah sebagai satu kesatuan fungsi, di mana di dalam kesatuan ini terdapat beberapa bagian seperti tipe, dan di sini adalah kan main ini kita pilih itu sebagai tentang nama pemrograman atau kita buat seperti kita pilih tentang integer faktorial untuk memudahkan kita. Oke. Di sini kita buat sebagai inputannya tetap menggunakan tipe integer.
maka kita tulis inputnya tentang integer. Oke. Di sini kita mulai dengan codingnya. Coding itu adalah pemrograman yang akan kita jalankan, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa bagian. Kita langsung saja ya untuk memulainya. Oke, kita langsung saja. Ini kan di dalam tanda kurung terdapat coding. Kita tulis saja untuk ini. Kita tulis coding. Oke. Di sini kan menggunakan tipe integer, maka kita anggap saja integer, kita anggap saja sebagai masukannya itu take value. Kita anggap take value untuk memudahkan untuk kita, karena dalam integer itu harus ingat, tidak, ketika ingin menambahkan semua jangan lupa untuk memberi tanda underscore atau garis bawah. Integer ini kan tadi dimulai dari sama dengan 1, karena jadi kan bilangan faktorial tadi kan dimulai dari angka 1 karena faktorial itu masuk dalam bilangan real. Terus kita menggunakan rumus integer. Integer ini kita menggunakan, karena integer ini kita menggunakan rumus for, karena for itu adalah dalam bahasa pemrograman itu sebagai pengulangan. Jadi di dalam for itu terjadi pengulangan di mana yang akan kita jalankan program tersebut. Maka rumus for itu integer. Kita tadi memilih integer i sebagai masukannya. I tadi integer itu sama dengan 1 untuk rumusnya seperti ini. I lebih kecil dari sama dengan faktorial. Masuk dari integer lebih kecil dari sama dengan faktorial itu jadi setiap pengulangan itu hanya akan batas integer ini kan dimulai dari 1. Ketika dimulai dari integer lebih kecil sama dengan, maka itu akan berhenti sesuai faktorial yang akan kita pilih. Selanjutnya rumusnya itu i plus. Kenapa i plus? Karena setiap pengulangan itu terjadi penambahan angka setiap 1. Contohnya tadi 3 faktorial terjadi penambahan 1 angka, kan urutannya 1 dikali 2 dikali 3. Jadi terjadi penambahan, maka kita pilih i plus untuk rumusnya itu. Oke. Dalam sini sebagai rumusnya kita bikin inputan baru. Kita tadi kan take value. Jangan lupa untuk memilih take value underscore i. Di sini rumusnya agar terjadi terbentuknya bilangan faktorial, maka take value i berarti kan sesuai tadi, maka take value i dikalikan kan terjadi pengulangan bilangan itu sendiri yang dimulai dari angka 1, maka take value i pangkat i yang dimulai dari angka 1 karena terjadi penambahan bilangan itu sendiri. Itu jangan lupa untuk kita titik koma. Oke, kita mulai. Untuk melihat aplikasi ini akan berjalan apa tidak, kita menggunakan key debug ya. Kita lihat apakah akan berjalan atau tidak. Atau tidak. Key debug menggunakan seperti ini agar kita lihat aplikasi ini berjalan atau tidak. Kita lihat ya, tekan tadi inputan tadi. Di sini kita akan membuat misalnya kita membuat faktorial sampai 5, maka kita buat dari faktorial 1, faktorial 2, faktorial 3, faktorial 4, faktorial 5. Maka kita buat ya, kita lihat apakah akan
berjalan, di mana kita menggunakan VBox agar kita lihat outputannya itu berjalan atau tidak. Nah, selanjutnya 1 2 3 faktorial 5. Kita akan mencoba ya, apakah hasilnya keluar atau tidak. Lihat, agar muncul nanti depan, jangan lupa untuk ditambah di atas yang tadi itu kita tambahkan, kita ketik include agar pada outputannya debugnya itu keluar. Kita tulis key VBox. Oke, kita lihat ya. Ketika ada terdapat tanda binary seperti ini, ingat harus diakhiri tanda titik koma. Oke. Oke, kita lihat apakah kemudian tidak, diperiksa kembali, kita mainkan, kita play. Kalau tidak lihat, oke, kita save file, berjalan atau tidak. Oke, kita cek ya. Ingat tadi faktorial 1 sama dengan 1, faktorial 2 adalah 1 dikali 2, terjadi pengulangan sama dengan 2. Faktorial 3 berarti adalah 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti faktorial 4 adalah 1 dikali 2 dikali 3 dan dikali 4. Totalnya adalah 24, dan faktorial 5 adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dan dikali 5. Karena terjadi pengulangan setiap 1 kali, maka hasilnya ada 120. Berarti dapat kita lihat bahwa untuk penggunaan rumusnya tadi kita menggunakan for karena terjadi pengulangan, dan sebagai rumusnya tadi take value tadi terjadi penambahan setiap 1 kali ini. Maka kita aplikasi ini berjalan sebagai pembentukan dari bilangan faktorial. Oke, menurut saya itu tentang bagaimana proses pembuatan pemrograman tentang penggunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang X pangkat faktorial Y. X pangkat faktorial Y. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini maksudnya adalah apabila kita contohkan 2 pangkat faktorial 2 sama dengan 2 pangkat buka kurung 1 dikali 2 tutup kurung sama dengan 2 dikali 2 pangkat tutup kurung 2 sama dengan 2x 2 kali 2. Nah, kurang lebih seperti ini pendadaran dari 2 pangkat faktorial 2. Kita contohkan lagi 2 pangkat faktorial 3 sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 kali 3. Lalu sama dengan 2 pangkat 6. Nah, sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini maksudnya adalah yang terjadi pengulangan tersebut adalah 2 karena dia pangkat. Nah, ini maksudnya adalah, coba kita lihat di sini di contoh soal ini, apa yang bertambah, apa yang jadi i plus-plusnya. Jadi yang jadi i plus-plusnya adalah faktorial. Nih contohnya awalnya 2 pangkat faktorial 2
sama dengan 1 kali 2. Nah, sedangkan 2 pangkat faktorial 3 sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 kali 3. Dan kita misalkan lagi 2 pangkat faktorial 4 sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, sama dengan lagi 2 pangkat sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 24 ya. Ya, 24. Nah, jadi sama dengan 2 kali 2 dikali 2 kali 2 sampai 20 pengulangan sebanyak 24 kali. Dia karena kan 2 pangkat 24. Nah, ini kita lihat dari awal dari 2 pangkat faktorial 2 pangkat faktorial 3 2 pangkat faktorial 4. Kita lihat sendiri, kita di sini yang terjadi penjumlahan adalah faktorialnya. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ke Qt Creator. Pertama kita buka Qt Creatornya, lalu new project, nah itu Qt Console, lalu next. Nah, ini kita akan kasih nama filenya pangkat faktorial. Nah, next. Nah, dia akan masuk ke halaman utama Qt Creatornya. Nah, di sini. Pertama, yang kita buat adalah fungsi. Untuk membuat fungsi, di sini kami akan menggunakan tipe integer. Pertama kita buat adalah pangkat, karena di situ terdapat dua fungsi, yaitu fungsi dari pangkat dan fungsi dari faktorial. Yang pertama kita di sini membuat pangkat integer pangkat kurung, lalu kita isi password value-nya int x, int y. Oke, itu adalah ini saya blok ini yang dimaksud dengan fungsi. Nah, kita buka kurung perawal, enter, integer i, hasil, lalu hasil sama dengan 1. Nah, di sini kita menggunakan rumus pengulangan, looping, yang dimana menggunakan for, lalu i sama dengan 1, titik koma, i kurang dari sama dengan y, titik koma, i plus plus. Yang dimaksudkan dari rumus ini adalah i yang awalnya for, i sama dengan 1. Jadi yang kita mulai di sini adalah ya, angka awal i adalah nomor i sama dengan 1. Lalu ini i kurang dari sama dengan y. Jadi maksud adalah i kurang dari sama dengan y. Jadi maksud di sini i akan berhenti melakukan pengulangan apabila i telah sama dengan y. Jadi misalnya kita masukkan inputan y adalah 10 dan i awal adalah 1. Jadi dia akan memprogram secara berulangan sebanyak 10 kali. Jadi i sama dengan 1, lalu diulang lagi i sama dengan 2, i sama dengan 3, sampai i sama dengan 10, dan pengulang itu akan berhenti. Nah, yang dimaksud dengan i plus plus di sini adalah i setelah terjadi pengulangan akan bertambah. Misalnya i awal tadi adalah sama dengan 1, lalu dia akan play dan melakukan pengulangan sehingga i sama dengan 2 untuk
melakukan pengulangan selanjutnya. Dia kan akan berhenti apabila I sama dengan Y. Yang tadi setelah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan I++. Maksudnya I akan bertambah setelah terjadinya pengulangan. Nah, oke, kita masukkan ininya pembahasannya. Misalnya di sini hasil sama dengan hasil dikali X. Oke. Selanjutnya kita buat return hasil. Ini adalah fungsi dari pangkat, lalu coding atau kode programmernya sampai yang di dalam kurung kurawal menggunakan tipe integer, dan ini telah jadi pangkat. Selanjutnya kita akan membuat fungsi dari faktorial, karena kita akan menggunakan dua fungsi di sini. Masih sama menggunakan tipe dari integer pangkat faktorial, lalu pas value-nya integer y, integer faktorial 2 faktor. Nah, kita buat lagi codingnya atau kode programmernya. Kita buat rumusnya juga menggunakan for, karena kita akan di faktorialnya terjadi pengulangan juga. Pengulangan maksudnya di sini adalah pengulangan terhadap 1 dikali 1 faktorial 1 sama dengan 1. Nah, 1 faktorial 2 sama dengan 1 dikali 2. Nah, maksudnya adalah apabila 1 faktorial itu sama dengan 1, sedangkan 2 faktorial adalah 1 dikali 2. Faktorial 2. 3 faktorial atau faktorial 3 sama dengan 1 kali 2 kali 3. Nah, yang kita lihat di sini adalah faktorialnya terjadi pengulangan dan I bertambah dari 1 menjadi 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita pakai di faktorial ini juga. Oke, kita buat codingnya. Integer. Kita di sini tulis semua sama dengan 1. Lalu masukin rumus pengulangannya for, lalu integer I, lalu I sama dengan 1, titik koma, I kurang dari sama dengan faktorial faktor, lalu titik koma I plus plus. Ini penjelasannya sama dengan for yang di atas, for di pangkat itu ya, yang tadi sudah saya jelasin juga. Nah, di sini kita buat hasilnya juga, semua sama dengan semua dikali dengan I. Lalu kita buat returnnya semua. Oke, kalau udah, kita langsung saja coba masukkan inputnya, input dari X, input dari Y. Kita coba integer angkat, lalu inputan X nya coba kita masukin 2, dan Y nya faktorial. Nah, faktorial kita 2, kita masukin inputnya 2. Nah, yang maksudnya ini adalah integer pangkat 2,
2, faktorial 2. Ini adalah maksudnya, jadi pangkat atau 2 sama dengan 2 pangkat faktorial 2, yang dimana di notes ini, nah ini seperti contohnya, dan hasilnya akan nanti 2 dikali 2 atau 2 dikali 2, hasilnya sama dengan 4. Oke, di sini. Setelah itu kita akan menampilkan hasil dari pangkat 2 pangkat faktorial 2 ke dalam display. Caranya adalah pertama kita panggil include keydebug, terus dulu include, lalu keydebug. Oke. Nah, di bawah sini kita kasih keydebug juga. Keydebug. Hasil dari X pangkat faktorial Y adalah di sini kita masukin result sama dengan pangkat. Nah, ini masukin resultnya. Oke, kita coba build lagi apakah masih ada kesalahan atau tidak. Nah, buildnya udah selesai, tapi tidak ada tanda merah seperti tadi. Ini menyatakan bahwa dari coding tersebut tidak ada kesalahan. Oke, sekarang kita run dan kita tampilkan ke display. Berapakah hasil dari 2 pangkat faktorial 2? Nah, 2 pangkat faktorial 2 adalah 4. Seperti ini. Nah, ini kan sama. 2 dari faktorial dengan 4. Kalau kita masukin 2 faktorial 3. Berapa hasilnya? Ini tinggal kita ganti 3. Oke, kita run lagi. Oh, ini belum di close. Kita run. Nah, tuh hasilnya ada 664. Oke. Jadi ini adalah penjelasan tentang pangkat X pangkat faktorial Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang akan membuat pernyataan if atau jika. Jadi itu contohnya adalah misalnya jika saya A maka benar atau true. Tetapi jika saya B maka false atau salah. Nah, oke. Jadi kita akan kurang lebih membuat seperti ini pernyataan jika atau if. Oke, langsung saja kita ke titik creatornya. Oke. Di sini kita langsung saja buat pernyataan if-nya, if kurung result modulus 2 sama dengan 0. Ini artinya hasil dari result akan
dimodulus oleh 2, dan jika hasil dari modulus sama dengan 0, maka pernyataan akan benar atau true. Tetapi jika result modulus 2 tidak sama dengan 0, maka pernyataan akan salah. Oke, sudah saya jelaskan. Sekarang kita langsung masuk coding di Kitty-Calculator. Nah, sudah sampai sini. Setelah itu kita buat pernyataannya. Jika if result modulus 2 sama dengan 0, maka kita kasih pernyataannya di sini adalah kita buat dulu key debugnya agar muncul di display. Kita kasih true atau benar. Nah, kita masukkan if, kita masukin perintah else lagi. Else ini artinya kebalikan dari if. Jadi dia artinya jika result modulus 2 tidak sama dengan 0, maka jawabannya akan else. Di sini kita akan kasih key debug false atau salah. Nah, kita kasih contoh dulu. Jika sini kan kita kasih contoh jika faktorial 2 pangkat faktorial 2 itu kan sama dengan 2 dikali 1 kali 2 sama dengan 2 kali 2 akar 2. Sorry 2 akar 2. Nah, ini kan berarti 2 akar 2 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini akan dimoduluskan dengan 2. Jadi 4 bagi 2, apakah akan 0 sisanya? Ya, sisanya akan 0. Nah, berarti dia nanti pernyataannya akan true atau benar. Sedangkan jika 3 pangkat 2 faktorial itu kan sama dengan 3 pangkat 1 kali 2 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 kan 3 kali 3 itu sama dengan 0. Lalu hasil tersebut akan dimoduluskan dengan 2. Kan bagi dengan 2, apakah dia akan 0? Tidak. Dia tidak sama dengan 0. Dia tidak sama dengan 0. Maka pernyataannya akan false atau salah. Nah, kita langsung coba saja. Ini inputannya saya kasih 2 pangkat faktorial 2. Langsung kita apply saja. Apakah benar? Apakah pernyataannya akan benar atau salah?
Nah, ini lihat di display. Dari kan hasil dari X pangkat Y faktorial adalah 4. Dan 4 akan dimoduluskan dengan 2. Maka jawabannya adalah true. Seperti yang kita kasih contoh di Notepad ini soalnya. 2 faktorial 2 adalah 4. Dan 4 akan dimoduluskan dengan 2. Dan 2 sama dengan 0. Dan pernyataan juga true. Nah, sekarang kita coba 3 faktorial 2. Di contoh sini dia pernyataan akan salah. Bagaimana jika kita lihat di key creatornya, dia akan benar atau salah? Langsung saja kita run. Kita tunggu. Kita run ulang. Nah, dia lihat di display. Hasil dari X pangkat Y faktorial dia adalah 9. Yang dimana pernyataan tersebut adalah salah karena hasil result modulus 2 tidak sama dengan 0.